Halo para pemirsa YouTube yang budiman, gimanakah kabarnya? Gimana dompet masih aman? Gimana masih ada isinya? Bisa beli rokok, bisa beli kuaci? Atau kalian sedang menantikan duit corona yang belum cair? Oh tenang saja, jangan galau, jangan suntuk, jangan pusing, jangan parusing. Karena di sini saya, Bang Jiung hadir untuk menghibur kalian semua dan akan membawakan alur cerita film yang sangat mendebarkan. Kali ini kita akan coba membawakan film The Gangster, The Crop, The Devil. Film ini akan membuat Anda sedikit merasakan alur-alur dan mungkin rada tidak mengerti di awal-awal cerita, namun saya yakin film ini akan membuat hasrat Anda saat menonton film, menonton adegan-adegan kekejaman dan ya pokoknya itulah akan membuat kalian sedikit mengeluarkan keringat dan memeras otak kalian. Jadi sebelum nonton filmnya, dengarkan dulu review ini, baru kalian cekidot ke sana, oke? Film The Gangster, The Crop, The Devil merupakan film action asal Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Won Tae-lee. Sang sutradara memberikan 3 karakter pada judul antaran. Dari plot cerita film ini melibatkan 3 karakter kunci yang akan saling menghabisi. Wah, benarkah? Film The Gangster, The Crop, The Devil mengisahkan tentang seorang pemimpin gangster kriminal yang sangat ditakuti di daerah tersebut yang bernama Jong Dong-soo yang diperankan oleh Ma Dong-soo. Dia artis, saya ngefans sama dia. Yang diserang oleh seseorang psikopat pembunuh berantai yang goblok. Yang itu yaitu Kang Kyung Ho diperankan oleh Kim Sung Kyu. Hingga mengalami luka parah dan membuat dirinya hampir mati. Reputasinya pun hancur karena penyerangan itu. Ia pun mencari pelaku, mencoba membunuhnya untuk membalaskan dendam. Dong-soo pun memutuskan bekerja sama dengan salah seorang polisi, detektif, ya bisa disebut detektif atau polisi, yaitu Jong Tae-suk, diperankan oleh Kim Mo Hyul, untuk bersama-sama mereka menangkap pembunuh berantai koplok itu. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung cekidot ke sana. Cekidot, cekiprit, cekicorot, cekibrot, cekicrot, cekicibrot. Gesrot anjing. Di awal film diperlihatkan adegan pertama terlihat mobil putih menabrak mobil di depannya. Dan di dalam mobil itu ada seorang yang bernama Mang Aceng. Mang Aceng pun keluar dari mobil tersebut untuk meminta pertanggungjawaban terhadap penabrakan tersebut. Dia pun memotret bekas tabrakan itu. Namun tidak disangka tidak diduga, saat memotret mobil tersebut tiba-tiba dia dari belakang ditusuk dengan brutalnya berkali-kali sampai dia menghembuskan napas terakhirnya di dalam mobil. Nah di awal tuh diperlihatkan kayak begitu. Saya tuh sebagai penonton rada aneh ya, pembukaannya kayak begini. Jadi kita tuh dibawa ke satu suasana misterius gitu ya. Tiba-tiba orang nabrak dari belakang terus minta pertanggungjawaban terus ditusuk. Jadi masalahnya sepele. Jadi ini sebenarnya adalah clue di awal gimana kemisteriusan si pengendara itu ditampilkan, ditonjolkan di awal. Oke lanjut, scene pun berpindah kepada 2 orang di dalam mobil yang sedang terjebak kemacetan. Dan ternyata dia itu adalah Jung Tae-suk bersama satu rekannya, siapa namanya lah, kita kasih nama aja, namanya adalah Mamat. Mereka sedang mendengarkan berita di radio, berita tentang serangkaian beberapa pembunuhan yang belum terpecahkan oleh kepolisian. Dan ternyata itu adalah kasus yang sedang ditangani oleh Jung Tae-suk itu bersama si Mamat. Terlihat dari Terlihat dari wajah Jung Tae-suk, kelihatannya dia sedikit stres dan puara rusing dengan hal tersebut. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar. Namun dia melihat ada beberapa gangster di hadapannya. Dan dia pun, singkat cerita nanti saya jelaskan kenapa dia berurusan ke situ dan mencoba ke sana. Dia pun masuk ke sana, lalu beberapa orang mencoba menghalanginya. Salah seorang dari mereka pun mencoba memberikan uang saku kepada Tae-suk. Tae-suk pun yang merasa terhina diberikan oteng, mungkin terlalu kecil. Saya juga tidak tahu. Dia pun menghajar orang itu. Kemudian scene pun berpindah kepada salah seorang pria bertubuh kekar yang sedang memukuli samsak. Namun ternyata samsak itu ternyata bukanlah samsak biasa. Apakah itu samsak berisi jin? Oh tidak. Ternyata di dalam samsak itu berisi seorang manusia. Buah edan, Wak. Dan ternyata tempat judi tersebut adalah milik Jang Dong-soo, seorang gangster yang sangat ditakuti di daerah tersebut. Lalu anak buahnya yang bernama Jaja melaporkan bahwa Tae-suk kembali lagi ke tempat judi mereka dan membuat kekacauan di sana. Nah dari sini kita tahu bahwa memang ada masalah ya antara Tae-suk dan Jong Dong-soo. Tak lama kemudian Dong-soo pun menelepon atasan dari Tae-suk
untuk menyuruhnya agar Taesuk tidak datang lagi ke tempat judi tersebut. Dan di sini kita juga tahu dan bisa memahami bahwa sebenarnya itu atasan Taesuk adalah seorang polisi korup yang disogok oleh Jung Dongsu untuk agar tempatnya itu menjadi aman. Namun si Taesuk ini tetap bersikukuh untuk mengganggu tempat tersebut. Jadilah biasalah kalau di Indonesia juga banyak kan para pemburu oteng gitu dari ya begitulah pokoknya dia adalah pemburu oteng. Atasan Taesuk itu adalah pemburu oteng. Buat kalian yang belum tahu oteng, oteng itu adalah sejenis uang sogokan untuk orang agar bisa apa ya menyalahgunakan kekuasaannya gitu. Ibarat nama duit sogok lah, oteng disebut nanti. Kemudian Shin pun berpindah kepada TKP pembunuhan tadi. Terlihat bahwa polisi sedang melakukan identifikasi kejadian perkara di sana. Taesuk pun ada di sana. Lalu dia pun melihat bagian bokong mobil itu dan melihat bahwa mobil itu telah mengalami kejadian tabrakan. Ya mungkin tabrakan kecil. Dan Taesuk pun berharap bahwa anggapannya itu adalah benar. Bahwa kematian orang itu disebabkan oleh tabrakan kecil itu. Namun pada dasarnya Taesuk ini memiliki insting yang sangat kuat. Jadi kejadian itu menurutnya meskipun ada ataupun dia berharap kejadian itu adalah kejadian tabrakan, namun dia tetap memiliki insting curiga bahwa itu adalah bukan pembunuhan yang biasa. Kemudian Shin pun berpindah kepada seseorang yang sedang makan Indomie rasa soto. Kita sebut aja dia adalah Mang Tatang. Dan Mang Tatang ini ternyata adalah seorang gangster juga. Dia pun berafiliasi ke gangster yang sama dengan Jang Dongsu. Dan Jang Dongsu pun berada di sana. Terlihat mereka sedang membicarakan sesuatu. Masalahnya adalah Mang Tatang ini mengganggu wilayah Jang Dongsu sehingga membuat Jang Dongsu jengkel. Anak buah Jang Dongsu pun berbicara kepada Mang Tatang dengan nada yang sangat keras. Mang Tatang pun yang tengah enak menyantap Indomie soto rasa kuah itu, tiba-tiba dia pun jengkel dan marah lalu menyiram anak buah Jang Dongsu dengan kuahnya. Jang Dongsu pun sebagai gangster yang sangat ditakuti, dia pun tidak diam saja. Lalu dia pun segera memanggil anak buahnya. Namun tiba-tiba dia menonjok anak buahnya lalu memanggil anak buah Mang Tatang. Dan ternyata yang terjadi kemudian adalah Jang Dongsu berusaha mencabut gigi anak buah Mang Tatang. Setelah giginya copot, lalu dia memasukkannya ke dalam gelas amer milik Mang Tatang. Dan Mang Tatang disuruh meminum gelas itu yang berisi gigi anak buahnya. Dan Mang Tatang pun meminumnya dengan rasa pusing dan jengkel. Dan lalu Dongsu pun berbicara kepada Mang Tatang agar supaya kita berdamai saja. Shin pun berpindah ke kantor polisi di mana para polisi sedang mencoba memecahkan masalah tentang serangkaian pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Taesuk pun menjelaskan bahwa pembunuhan-pembunuhan itu memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka sama-sama dibunuh oleh pisau. Bahkan bekas-bekas tusukan-tusukan itu pun memiliki ukuran-ukuran yang sama. Jadi menurut Taesuk ini adalah kemungkinannya adalah orang yang melakukan pembunuhan ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Namun atasan Taesuk tidak percaya, bahkan dia mengatakan bahwa ini terlalu mengada-ngada. Tapi Taesuk mencoba meyakinkan dengan menunjukkan bukti foto-foto penusukan tersebut. Namun tetap saja si polisi atasannya yang korup ini dia mengatakan bahwa kau terlalu mengada-ngada dan ini adalah pembunuhan biasa saja. Dan seketika pun Taesuk marah di tempat itu karena penyelidikan yang dilakukan oleh Taesuk sangat mendasar dan dia meyakini bahwa ini adalah pembunuhan berantai yang sangat berencana. Dengan jengkel dia pun keluar dari rapat tersebut. Dasar anjir atasan si Taesuk mah emang dah si pemburu oteng eta teh polisi pemburu oteng. Mulai saat ini saya sebut dia pemburu oteng lah. Shin pun berpindah kepada Dongsu, di mana Dongsu pun menyuruh anak buahnya untuk pulang duluan dan Dongsu pun akan menyetir sendiri. Nah, para pemirsa yang budiman, di sini adegan-adegan akan mulai ditunjukkan, adegan-adegan yang sangat, pokoknya begitulah. Ayo kita lanjutkan, lanjut. Di perjalanan tiba-tiba Dongsu ditabrak dari belakang. Lalu orang yang menabraknya pun dia keluar lalu meminta maaf kepada Dongsu. Karena merasa ini adalah urusan yang sepele bagi Dongsu, lalu Dongsu pun memaafkannya dan menyuruh orang itu untuk pergi. Namun yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba si pengendara itu menusuk Dongsu dari belakang. Dongsu pun yang merasa kesakitan, dia pun melawan dengan tangan kosong. Berbekal pengalaman Dongsu sebagai gangster yang sudah berpengalaman dengan urusan beginian, Dongsu pun berhasil merebut pisau si pengendara misterius itu dan menusuk dada bagian kirinya.
Si pengendara yang tahu bahwa Dongsu bukan orang sembarangan, akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu menabrak Dongsu. Dongsu pun seketika yang kehabisan darah karena beberapa tusukan, akhirnya dia pun pingsan di tempat kejadian. Dikarenakan sutradara sangat menyukai Dongsu, akhirnya Dongsu pun tiba-tiba berada di rumah sakit. Entah siapa yang membawa Dongsu ke sana, saya pun juga tidak tahu. Yang penting itu adalah naskahnya sutradara. Tapi kemungkinan Dongsu memang diselamatkan oleh anak buahnya. Saya berpikir begitu, namun saya juga tidak tahu. Mungkin kalian coba nanti tonton aja ya selengkapnya. Ya, lanjut. Setibanya di rumah sakit, Dongsu pun langsung menjalani beberapa operasi. Kemudian anak buah Dongsu yang mengira bahwa Dongsu diserang oleh anak buah Mang Tatang. Kemudian mereka pun mendatangi tempat Mang Tatang dengan beramai-ramai dan menyerang dan memukuli anak buah Mang Tatang di sana. Scene pun berpindah lagi kepada orang misterius tadi yang menyerang Dongsu. Dan di sini ternyata dia sedang mengobati dirinya dengan menggunakan alkohol dan sejenisnya, pokoknya itulah. Dan dengan gobloknya, si pengendara itu mengobati dirinya dan menjahit luka di bagian dadanya dengan menggunakan hektar tembak milik amang-amang tukang fotokopi Family Group. Anjir, goblok gak tuh? Orang itu dijahit pakai hektar tembak. Aduh, edan. Setelah dia menjahit lukanya dengan hektar tembak itu, lalu dia tiba-tiba turun dari mobil dan lalu mendekati entah apa tempat itu, saya juga tidak tahu. Yang jelas di sana itu banyak gogog di sana. Dan dia pun mendekati salah satu anjing di sana. Entah apa yang akan dia lakukan. Sepertinya dia akan membunuh anjing itu. Namun tiba-tiba si pemilik anjing datang ke sana dan mencoba menghalanginya. Namun dengan santainya dia menusuk si pemilik anjing itu hingga dia mampus di situ. Aduh, kasihan banget itu orang gak tahu apa-apa dia main tusuk. Nah, dari adegan ini saya tahu jadi sebenarnya dia adalah seorang psikopat. Psikopat yang suka membunuh orang dan merasakan kenikmatan saat membunuh. Jadi dia itu psikopat ini melakukan beberapa pembunuhan secara acak. Dan kebetulan Dongsu menjadi korbannya. Oke, lanjut. Di tempat lain terlihat Dongsu mulai sadar dan siuman setelah menjalani beberapa rangkaian operasi. Berita penyerangannya pun langsung terdengar oleh Taesuk. Lalu dia pun mengunjungi tempat tersebut sambil meminta keterangan tentang apa yang terjadi di malam itu kepada Jang Dongsu. Namun Dongsu malah mengatakan dia terjatuh dan dia terluka. Ya, tentunya dapat ditebak kalau Dongsu itu sebenarnya kan dia adalah gangster yang sangat berbahaya dan sangat urusan kayak begini mah dia udah biasa. Jadi dia ingin mencoba menangkap orang misterius itu sendirian gitu tanpa bantuan dari kepolisian. Namun di sini Taesuk pun sebagai polisi yang ambisius, dia pun tidak menyerah begitu saja. Lalu dia mencari mobil Dongsu dan ingin memeriksanya. Dan benar saja ternyata di bagian belakang mobil Dongsu ternyata ada cacat sama seperti mobil yang ditemukan di TKP kejadian waktu itu. Akhirnya Dongsu pun salah goblok. Akhirnya Taesuk pun memoto bagian belakang mobil itu dan menjadikan foto itu sebagai wallpaper. Anjir, lanjutlah ayo. Kemudian Taesuk pun pergi ke kantor dan melaporkan kejadian itu penemuannya kepada atasannya. Di sini Taesuk pun menjelaskan bahwa Dongsu menjadi salah satu korban atau percobaan pembunuhan. Namun atasannya yang memiliki hubungan dengan Dongsu menyuruh Taesuk untuk tidak terlibat dengan urusan ini. Karena kita tahu kan dari awal. Jadi si polisi pemburu oteng ini memang takut ketahuan boroknya ke oteng. Takut ketahuan kalau dia itu bekerja sama dengan Dongsu dan melindungi Dongsu. Namun di sini Taesuk pun sudah mengetahui hal tersebut. Adegan pun berpindah ke rest area 72 di Purwakarta, memperlihatkan seorang pria yang sedang menelepon anaknya dan memarahi anaknya. Psikopat itu pun sambil meminum kopi Torabika kesukaannya, bertanya kepada orang tersebut dan menanyakan ulang tahun anaknya. Ya, bisa kita tebak psikopat itu melakukan pembunuhan yang kesekian kalinya kepada orang itu. Dan pembunuhan itu pun bukan tanpa alasan. Sebenarnya psikopat itu mengalami trauma yang sangat mendalam semasa kecilnya atas kejadian-kejadian buruk dalam hidupnya, sehingga menimbulkan dia berinisiatif untuk melakukan pembunuhan kepada orang tersebut. Aduh, anjir ya jelema cek aing mah edun da ya. Goblok. Setelah berhasil membunuh orang itu dan dia pun mengambil mobilnya. Namun tiba-tiba ketika dia sedang memakan bolu buatan Mang Ade,
Teman si pengendara yang dia bunuh tadi pun terganggu lalu dia pun bangun dan akhirnya dia pun dibunuh juga. Namun si psikopat itu menjatuhkan pisaunya, entah dia sengaja atau tidak, tapi yang jelas pisau itu jatuh di jalan. Di tempat lain, Dongsu pun memanggil Biochi yang jago menggambar untuk menggambar sketsa wajah psikopat tersebut dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dongsu tentunya. Kemudian Dongsu pun menyuruh anak buahnya untuk mencari psikopat itu. Kemudian adegan pun berpindah kembali. Terlihat Taesuk di sana sedang menggerebek tempat judi maksiat milik Dongsu. Namun sebenarnya penggerebekan atau penyitaan itu dilakukan Taesuk bukan karena berjudi itu haram dan dilarang oleh agama. Namun Taesuk sengaja melakukan hal tersebut karena ingin mendapat keterangan dari Dongsu tentang orang yang menyerangnya itu. Di sini Taesuk pun menjelaskan bahwa orang yang telah menyerangnya itu adalah seorang psikopat pembunuh yang melakukan pembunuhan secara acak. Makanya dia sangat menginginkan keterangan dari Dongsu karena Dongsu adalah satu-satunya korban yang berhasil selamat dari penyerangan tersebut. Singkat cerita pun akhirnya Dongsu dan Taesuk bekerja sama dan mereka saling memberikan informasi. Namun di balik itu semua ternyata Dongsu dan Taesuk memiliki niat lain di balik itu semua. Dongsu ingin menangkap psikopat itu dan membunuhnya sendiri dengan tangannya. Tentunya untuk mengembalikan reputasinya yang telah hancur sebagai gangster. Masa gangster dibeginikan? Sementara Taesuk sendiri menginginkan psikopat itu dan menyelesaikan semua kasus pembunuhan berantai itu. Dan dia pun ingin mengadili si psikopat itu di pengadilan dengan hukum.